Najwa Aulia Muhtar Mulbis. Mana janji anti sama Ustazah? Nggak bisa, kameranya tuh buram. Kenapa nggak dibawa hasilnya Ini aja bawa. gitu? Mana? Yuk, kasih. Nanti habis kita belajar tengokkan sama Ustazah. Fadila Nur udah ngirim dia tadi malam. Padahal Ustazah udah masukkan DKN sama guru mapel, guru wali kelas terpaksa lah ngirim balik. Tapi nggak apa-apa lah demi kalian yang baik hati ini. Sabar Ustazah ini, mudah-mudahan terus ya Kak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustazah kelas 10? Masya Allah. Yang lain apa kabar? Cuma Zahra Arika ini yang 3 orang ini pun tak terjawab nih. Apa kabar lah hanti-hanti ini? Hah? Masya Allah. Kakak-kakak untuk yang remedial, seni budaya nggak ada remedial ya, alhamdulillah. Untuk prakarya nanti Ustazah kirim ke Walas Anti sekalian apa tugasnya ya Kak ya. Ada beberapa orang yang remedial. Ustazah pun bingung, soalnya segampang-gampang itu pun masih remedial. Apa masalahnya Kak? Nilainya pun ini loh, nggak sesuai yang Ustazah harapkan. Kenapa Kak? Kadang gampang-gampang loh, nggak pun dikasih, nggak apa, penalarannya banyak soal kita itu kan. Seni budaya pun gitu, udah penalaran aja pun masih nilainya, bingung Ustazah ngasih nilainya. Mau nggak Ustazah kasih nilai banyak, kesannya kejam kali ya kan, mau kasih apa adanya. Kemana lah tuh Kak? Apa masalahnya? Nggak paham apa yang Ustazah sampaikan atau kayak mana kakak-kakak? Cobalah curhatlah kita dulu ini. Yang 3 ini nggak paham. Kakak, nanti yang remet Ustazah kasih tahu ke ini, ke wali kelas. Kalaupun tak remet, nilainya nggak ini loh Kak, nggak puas lah Ustazah pokoknya. Ustazah berharap prakarya itu kan memang hari-hari kita lah, apa yang ada di hari-hari kita lah, kita nggak lepas dari yang namanya hal-hal yang berbau dengan prakarya. Contohnya anti bangun tidur, anti mandi, berpakaian, itu pakaian juga produk orang prakarya. Anti makan, peralatan itu juga produk prakarya gitu. Pokoknya nggak lepas lah dari hari-hari gitu. Tapi kok ini juga terus pelajarannya ulang-ulang-ulangnya kita itu sebenarnya. Maka ada masalahnya nggak dalam pelajaran? Semua yang di rumah juga. Kami ada. Mi nanti pinjamkan dulu sama Mi. Nggak apa-apa itu anak itu. Itu tuh di dalam tas, ambil dalam dompet batik. Baiklah kakak-kakak, mudah-mudahan ya, kalau memang nggak paham dengan yang Ustazah sampaikan gitu ya kan, bilang aja Ustazah, ana nggak paham gitu. Kan Ustazah selalu tanya, kalian paham gitu kan? Tapi nggak paham Zah, semua ngakunya paham gitu ya kan. Ustazah bingung begitu sampai ujian kok hasilnya seperti itu. Apa yang anti pahamin juga Ustazah bingung. Ya Kak ya, kalau memang nggak paham, kalau memang malu misalnya bertanya di live di Zoom itu, silakan japri, Ustazah, anak tadi di bagian ini nggak paham loh gitu. Jadi kan bisa Ustazah. Jadi Ustazah bisa
bisa menjelaskan ulang kakak-kakak. Tapi begini loh anak-anak ustazah, kita tuh harus mencoba berbicara ya. Kalau misalnya si fulanah, ustazah ana nggak paham di bagian ini gitu, jadi harus berani menyampaikan apa yang kita rasa lah sebenarnya ya kak ya anak-anak ustazah ya. Jadi jangan ditahan-tahan, aduh malas lah ana, malulah kalau nanya gitu ya kan. Ustazah Rizka ini buku semester 1 loh. Iya maka kok penting nyari dari tadi baru terbaca. Afan diantar ya kak ya. Halaman 69 ya. Dapat. Ini. Dah. Udah jumpa bukunya. Ntar ustazah cek dulu, tengok muka anak-anak ustazah. Mana orangnya? Kakak. Masya Allah. Siap untuk memulai pelajaran prakarya hari ini? Insya Allah. Tunggu dulu siapa? Fadilah Rahmi ikut Zoom gak ya? Iya. Siapa yang punya nomor Fadilah Rahmi, tolong chatkan sama ustazah nanti ya, japrikan ya. Siapa ya kak? Nisa Adelia, anti punya nomor Fadilah Rahmi? Nazwa Nadia? Sarah Irawan? Oh Sarah Irawan. Anti punya nomor Fadilah Rahmi kak? Ada Sarah di sini. Sarah pun tak ada. Nurul nanti tolong chatkan sama ustazah ya, sama nomor Habibah juga ya. Habibah anti punya kan? Oke, jazakillah khair Nurul. Ustazah tunggu ya kak ya. Baik, kita mulai ya materi kita hari ini. Kita masuk di bab ketiga. Nah di bab ketiga ini kita mempelajari tentang budidaya kewirausahaan, budidaya tanaman hias ya kak ya. Nah budidaya ini bukan pelajaran pertama ya anak-anak ustazah ya. Bukan kali ini kita belajar budidaya. Kalau SMP dulu kita juga ada belajar budidaya. Jadi di setiap pelajaran prakarya itu setiap semesternya dia ada yang namanya kerajinan, ada rekayasa, budidaya sama pengolahan. Jadi anak-anak ustazah tidak asing lagi dengan yang namanya budidaya. Nah sekarang ustazah tanya, apa itu budidaya? Siapa yang bisa jawab? Apa itu budidaya? Boleh yang 3 ini kalau mau jawab silahkan. Anti, Nazwa. Apa itu budidaya? Yang di rumah juga budidaya apa? Memelihara juga boleh. Yang lain ada yang bisa? Apa kak? Membangun, melestarikan. Yang lain? Memproduksi. Apa kak? Ya, budidaya itu memelihara ya, memelihara bisa
memelihara sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Jadi dengan berbudidaya itu ada hasil yang kita tunggu, ada hasil yang kita harapkan. Nah, kalau di sini kita akan belajar tentang budidaya tanaman hias. Nah, apa itu budidaya tanaman hias? Yaitu kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, melalui apa? Melalui pengolahan tanaman dan lingkungan tumbuhnya. Ya, seperti tanah, air, udara dan cahaya matahari. Nah, anak-anak ustazah, kebetulan sekarang budidaya tanaman hias tuh sangat lagi tren-trennya ya. Banyak rumah yang jadi Masya Allah jadi cantik-cantik, dan bunga pun yang tumbuh di rumahnya cantik-cantik. Cuman untuk periode sekarang orang lebih suka bunga yang daun-daun, ya nggak Kak? Ya kan, kalau dulu bunga yang kayak bunga mawar ada kembangnya gitu kan, atau kayak bunga bougainville ada kembangnya. Kalau sekarang orang lebih senang bunga yang daun-daun. Nah, kayak apa Kak? Ya, daun keladi itu kakak-kakak. Kalau dulu bunga keladi itu kalau saya bilang itu bunga nggak laku, itu tumbuhnya di pokok-pokok pisang ya kan, di sawit-sawit. Nah, sekarang dia sedang naik kelas kakak-kakak ya, naik kelas dengan apa? Dengan kemasan yang dirubah, dipercantik gitu. Jadi kalau dulu dia tumbuh menjalar gitu, entah ke pokok pisang, entah ke pokok sawit gitu kan, dia kan tanaman menjalar ya, biarkan aja dia menjalar begitu. Sekarang dipetik, dikemas semakin sedemikian cantiknya, dijual, dan harganya bukan puluhan ribu Ustazah rasa ya. Ustazah tengok ada iklannya, ada yang 100 ribuan, 200 ribuan, malah ada yang sampai 500 ribu, tergantung kepada jenisnya. Masya Allah ya. Nah, mungkin dari anak-anak ustazah, uminya atau anak-anak ustazah sendiri ada juga yang sedang ini ya, kena demam tren bunga ini ya. Ya, coba sebutkan sama ustazah contoh-contoh tanaman hias yang ada. Siapa yang bisa? Janda bolong. Nah, apa Kak? Apa? Fadilah Nur? Anggrek. Iya. Nah, kalau anggrek ini dulu sempat ada musimnya. Dia kan ini anggrek kena kembangnya ya kan, jadi dia harganya tergantung kepada jenis kembangnya. Kalau sekarang saya bingung loh Kak, orang kok senangnya yang daun-daun gitu ya. Cuman setelah dilihat cantik ya, cantik memang. Bolong-bolong, apa nama monstera. Pakis juga lagi tren sekarang. Kok yang daun-daun lah ya kan Kak. Apalagi aglonema ya namanya, aglonema ya. Nah, apa Kak? Coba sebutkan sama ustazah lagi yang lain. Ini si Nazwa Aulia Mukhtar bilang di sini ada monstera katanya. Fadilah Nur bilang ada anggrek. Coba Aisyah Najmi, apa contohnya tanaman hias yang lain? Apa Aisyah Najmi? Pakis. Iya, pakisan juga. Yang lain? Banyak loh Kak, ustazah aja sampai bingung jenis-jenisnya. Tapi tahu bentuknya. Siapa di rumah yang sedang berbudidaya tanaman hias? Coba. Ada yang sedang berbudidaya tanaman hias? Anti banyak? Tapi Miana. Umianti? Iya, Miana suka Miana. Daun-daun itu. Itu bibitnya apa namanya? Dibeli atau kayak Dibeli. terus sekarang mau dijual lagi gitu? Enggak, tanam. Tanam. Oh, kena senang gitu ya. Nah, sebenarnya ya kami sedang tanaman hias. Kaktus juga termasuk Kakak. Kaktus termasuk. Banyak ada yang apa namanya tuh? Ada yang lidah mertua ya kan? Macam-macam jenisnya. Yang kayak gitulah sekarang yang lagi tren tanaman hiasnya. Nah, anak-anak ustazah,
sesuai dengan selera pasar, apa yang diminati pasar sekarang, ini merupakan peluang sebenarnya ya. Kita sebagai seorang wirausaha, kita tidak hanya membeli terus kita tanam gitu dalam rumah kita ya kan. Kita harus punya kedepannya apa gitu, kita tanam, kita kembangbiakkan, setelah itu kita juga jadi penjual. Nah itu yang bagus sebenarnya ya, karena apa, tanaman tadi itu dia begitu kita beli, dia nggak akan jadi yang tadinya mungkin daunnya 3 dan selamanya daunnya 3, enggak, dia akan tetap terus tumbuh, ada anaknya, dia berkembang biak. Nah itu bisa menjadi peluang ya, bisa menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan. Ustazah punya ya kak ya teman, dia memang lah masya Allah jiwa wirausahanya tinggi lah masya Allah ya. Ustazah pun ingin belajar lah sama beliau itu. Jadi dia waktu begitu bunga tren, awal-awal tren dah setahunan lebih ya bunga ini tren kayaknya ya kan. Dimodalinya betul, dibeli dirawat betul-betul lah, memang dia ngerawatnya pun sepenuh hati gitu kan. Nah sekarang dia sudah mulai panen kakak-kakak, dia sudah mulai menawarkan tanaman hiasnya tadi gitu. Apalagi sekarang kita tidak susah untuk berjualan, cukup dengan lewat WA, status WA, lewat IG, TikTok, apa lagi itu ya kan, sosmed itu yang memang bisa kita manfaatkan gitu kan. Jadi tidak hanya untuk misalnya anti bertiktok dengan jilbab yang pendek gitu, biar apa, biar dilihat cantiknya. Nah kan tidak hanya sebatas itu, nanti bisa menampilkan tanaman anti gitu kan, disorot, di videokan gitu kan. Jadi peluangnya sangat besar sebenarnya bagi memang yang cinta dengan tanaman ya kan, dia tidak akan kesulitan untuk merawatnya. Nah itu bisa dimanfaatkan ya anak-anak ustazah ya. Nah kenapa dia dibilang budidaya? Nah itu tadi kakak-kakak, jadi kita bukan cuma membeli tanaman, kita tanam terus kita nikmati dia tumbuh, nanti udah beranak pinak lagi potnya. Yang ada kalau seperti itu prinsipnya, yang ada rumah anti akan penuh dengan tanaman gitu, tak ada lagi jalan, tinggal jalan setapak. Nah tujuan budidaya itu begitu dia tumbuh, nah dia kita bisa ambil manfaatnya apa itu, menambah pendapatan rumah tangga. Nah itu kan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari ya kan, atau malah bisa menjadi mata pencarian kakak-kakak sebenarnya. Dan dia juga tidak yang repot, kita tidak harus kerja kayak kerja berat gitu kan, cuma ditanam, diurus, disiram, dikasih pupuk gitu. Dan itu hobi yang indah sebenarnya, dan kalau dia sempat menghasilkan menjadi duit itu jauh lebih indah lagi nak, menurut ustazah sih ya. Apalagi sekarang permintaan masyarakat terhadap produk tanaman ini sedang tinggi-tingginya gitu ya kan. Nanti Nazwa Aulia kalau memang sudah banyak di rumah nanti bisa pasarkan gitu ya kan, foto. Jadi udah beranak bunganya kasihnya ke keluarga. Ini bisa dijual kak gitu kan, kalau ngasih boleh ya kan, tapi itu iklankan di WA atau di IG gitu ya kan, insya Allah ada peminatnya, karena memang sedang betul-betul diminati lah. Ini efek dari COVID ini masya Allah ya, dan semua dapat jatah kalau ustazah rasa ya, dari budidaya ikan hias ya kan, budidaya tanaman, dari hobi bersepeda dan lain sebagainya, semua dapat jatah dikasih Allah ya, hikmahnya COVID ini ya. Nah, dan sekarang yang berbudidaya tanaman itu tidak hanya kelas atas, ya kan? Walaupun rumahnya biasa-biasa saja, kita lihat di depannya, masya Allah tanamannya cantik ya kan? Kalau rumah mewah, tanaman cantik itu biasa lah ya kan? Memang lah itu pasangannya lah. Ini rumahnya biasa, misalnya masih rumah kayu gitu kan? Masih rumah biasa-biasa lah, tapi tanamannya dilihat di depannya masya Allah gitu. Jadi kalau berwirausaha itu anak-anak ustazah, kita tidak harus langsung dengan modal kecil ya,
tadi dari bunga ini kita dimulai gitu kan, dijuali. Nah, itu sudah bisa menjadi bibit kita berwirausaha. Oke, kita masuk ke proses produksi budidaya tanaman hias. Nah, di dalam budidaya tanaman hias, sarana produksi yang diperlukan ya anak-anak ustazah hampir sama dengan tanaman pangan ya. Nah, pada umumnya kalau tanaman pangan dia dibudidayakan di lahan yang terhampar gitu kan. Nah, sementara untuk tanaman hias ini bisa dibudidayakan di dalam pot atau polybag ya, di tempat terbuka atau di dalam pekarangan gitu bedanya. Nah, untuk media tanam pot ya bisa berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang ya, atau berbagai media tanam siap pakai yang tersedia di toko ya kakak-kakak. Nah, bahan untuk budidaya tanaman hias ini yang kita butuhkan yaitu ada bibit, benih atau bibit, media tanam, pupuk ya, zat pengatur tumbuh, pestisida, mulsa plastik ya atau plastik penutup media tanam, ada sungkup atau plastik penutup bunga atau daun, terus ada polybag atau pot. Nah, itu udah bahan yang kita butuhkan di dalam budidaya tanaman hias. Nih ya kak ya, contohnya ya, media siap tanam. Jadi kita tidak harus mengaduk-ngaduk tanah dengan pupuk kandang lagi, tapi ini tinggal dimasukkan ke pot, terus kita tanamkan tanamannya sudah jadi. Nah, ini juga berbagai macam pot dan ukurannya. Nah, ini sungkup. Sungkup itu plastik-plastik ini ya kak ya. Ini mulsa plastik. Nah, ini mulsa plastik media tanam. Oke. Nah, ini adalah teknik budaya tanam ya, tanaman hias. Jadi ini hampir sama ya kak, kemarin kita juga sudah mempelajari di tanaman pangan ya. Di dalam budidaya tanaman hias, yang pertama harus kita lakukan adalah persiapan lahan atau media tanam ya. Nah, kalau tanaman hias seperti saya bilang tadi, dapat dilakukan di dalam pot atau polybag atau di dalam hamparan lahan ya, boleh, tidak ada larangan ya. Jadi kalau tanaman hias ustazah harus di dalam pot toh gitu, di dalam pot atau polybag saja gitu. Tidak, kalau anti memang punya lahan luas terus mau menanam di hamparan luas, di tanah yang lebar maksudnya gitu ya kak ya, itu boleh, silahkan gitu ya kan. Nah, persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk menyediakan media tumbuh ya yang sesuai dengan setiap tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kondisi tanah yang gembur sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Setelah itu pembibitan ya anak-anak ustazah. Persiapan benih atau bibit merupakan hal yang penting dalam budidaya tanaman hias ya. Perbanyakan tanaman hias dapat dilakukan melalui perbanyakan seksual atau menggunakan biji, dan perbanyakan vegetatif yaitu menggunakan organ vegetatif ya. Nah, perbanyakan seksual dilakukan melalui biji yang merupakan hasil pembuahan gamet betina oleh gamet jantan ya. Ini proses pembuahan ya kak ya. Terus persemaian benih juga dilakukan di bak plastik, ini kalau memakai hamparan ya, terus atau di tray atau di pot plastik. Ini media tanamnya ya kak, bisa arang, sekam, atau cocopet. Ini ada serbuk kayu, ini cocopet ini. Nah, ini pembibitan pada tray. Jadi sebelum tanaman kita pindah ke pot
Kita pembibitan pada tray dulu. Jadi nanti tinggal kita angkat tanah-tanahnya, langsung pindah ke pot. Nah ini kalau melakukan lewat benih ya. Nah kalau perbanyakan vegetatif itu Kak, dia bisa dengan menggunakan stek ya, perundukan atau penjambungan grafting. Stek itu perbanyakan dengan menggunakan bagian akar, batang dan daun ya. Nah, contoh tanaman hias diperbanyak dengan stek antara lain adalah cocor bebek, begonia, sirih, mawar dan puring. Nah, perundukan itu perbanyakan dengan cara perundukan bagian tanaman ke tanah ya, sehingga menginduksi munculnya akar. Jadi tanaman tadi kan Kak, dia kan panjang itu kan. Kita bengkokkan sehingga sebagian tertimpa sama tanah gitu. Ya, ada bagian jenis tanaman yang misalnya dia punya apalah namanya ya, batangnya itu kayak ada buku-bukunya gitu ya. Kita tanam itu di dalam tanah. Nah nanti bagian yang tertimbun tanah tadi dia akan timbul akar. Nah itu namanya perundukan. Nah biasanya dilakukan terhadap tanaman melati atau alamanda ya. Kalau stek itu anak ustazah tahu stek Kak? Dengan cara stek tahu? Nah, yang lain tahu dengan cara stek? Tahu. Kayak mana Zahra Arikah yang stek itu? Mm-mm. 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 Dia ada dimasukkan ke bagian yang lain kan Kak? Mm-mm. Nah kalau perundukan ini paham kan kalau perundukan tadi yang saya bilang kan? Yang di rumah paham? Anti paham Zahra? Perundukan itu enggak? Jadi gini Kak, kayak mana Ustazah mencontohkannya? Perundukan itu sebagian tanaman itu kita runduk, bahasa Indonesia ini sebenarnya ya. Ditundukkan gitu kan, kita tundukkan. Jadi yang sampai ke tanah itu sebagian kita timbun gitu, batangnya tadi itu. Jadi kalau kayak melati, Kakak tahu pohon melati? Melati itu menjalar kan, panjang aja gitu terus kan. Nah sebagian kita tundukkan, kita benamkan dia ke tanah gitu ya kan, ditimbun sama tanah. Enggak semua gitu, tapi tetap bagian yang akan tumbuh yang ada pucuknya itu kita biarkan dia tumbuh, selalu kena jangan tertimbun tanah semua. Nah bagian yang tertimbun tanah tadi, batang yang kena tanah tadi itu nanti akan mengeluarkan akar, keluar akar. Nah kalau akarnya sudah panjang kita potong, baru kita masukkan ke pot atau ke lahan yang baru. Nah ini biasanya untuk tanaman yang memang batangnya memanjang Kak. Contohnya tadi contohnya apa namanya, bunga-bunga yang lagi tren itu keladi itu kan juga menjalar ya kan Kak. Nah itu juga bisa. Tapi kalau dia tidak menjalar kayak mawar, dia tidak bisa memakai teknik perundukan gitu. Jadi dia dipakai untuk tanaman-tanaman yang memang pohonnya memanjang gitu, tapi dia menjalar lah Kak, kayak melati itu kan menjalar ya. Nah yang ketiga, perbanyakan vegetatif buatan itu bisa melalui penyambungan atau grafting ya. Nah merupakan penggabungan dua tanaman yang berlainan sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman hias yang diperbanyak dengan penyambungan grafting adalah mawar atau adenium. Nah kalau di adenium ini memakai teknik grafting ini Kak, jadi bisa satu pot itu dengan satu batang adenium bunganya berbeda-beda warnanya, nanti ada yang warna pink, ada yang warna merah. Ini juga bisa di bunga bougainville biasanya ya, tahu Kakak? Jadi sehingga kita kan heran tuh kalau satu pot bunga bougainville itu kembangnya ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang merah. Pernah lihat Kak? Enggak. Jadi satu pot bunga itu
kembangnya yang mekar itu beda-beda warna. Nanti pernah lihat? Enggak? Semangat kenapa sih Kak? Ya kan? Nah, cobalah nanti perhatikan bunga, dia satu pokok itu bisa tumbuh berbeda bunga gitu, atau berbeda warna bunganya. Nah, itu namanya menggunakan teknik grafting atau penyambungan ya. Nah, ini dia Kak caranya. Di dahan yang lain, ya kan? Jadi batang utamanya dibelah, dimasukkan batang pohon yang lain. Ya, ini biasanya cabang-cabang kecilnya ini Kak. Ada dahan-dahan kecilnya. Kemudian diikat sehingga nanti dia menyatu dan menghasilkan tanaman yang sama dengan tanaman yang lain tadi. Nanti paham? Enggak? Nanti paham? YouTube. Waktu kita udah habis. Iya betul. Ya udah habis. Nanti lah Ustazah usahakan cari video ya Kak ya, dengan teknik tag itu kayak mana ya kan, perundukan itu kayak mana, grafting itu kayak mana ya. Insyaallah untuk minggu depan ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Untuk hari Nggak pernah megang tanaman kayak apa? Megang HP. Itulah permasalahannya. Tadi bilang gitu cuma Paham kita kan? Nah, ya itulah permasalahan ya, anak-anak ustazah ini kurang memegang tanaman atau tidak megang tanaman. Coba diganti handphonenya. Ingat ya, untuk semester gini kita ada praktek. Kita ambil praktek dari budidaya dan sudah mulai kita kerjakan dari sekarang. Nanti lah entah minggu ini atau minggu depan ustazah kasih info. Penilaiannya nanti waktu kita ujian praktek pas. Jadi tidak ada alasan ustazah anak gak sempat gitu ya kan, jauh-jauh hari sudah mulai. Jadi tiap minggu kita ada penilaian harian dari situ ya kakak-kakak. Dan ini ustazah rasa bukan sesuatu yang kemahalan, sesuatu yang rumit atau sesuatu yang mewah-mewah praktek kita, tidak. Karena namanya perempuan pasti suka dengan tanaman hias. Ada nggak yang nggak suka tanaman hias? Coba siapa? Tadi tetap ada suka kan? Itu naluri. Perempuan itu suka dengan yang indah-indah, yang cantik-cantik. Siapa yang gak suka dengan tanaman hias? Ada? Semua suka ya Kak ya? Berarti tidak ada masalah. Ada yang mau ditanyakan hari ini? Nisa Adelia, Amirah, ada yang mau ditanyakan sama ustazah? Tidak. Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Insyaallah minggu depan dimudahkan Allah ya, ustazah nampilkan videonya untuk anti semua. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana punya anti Kak? Kapan ngerjakan?